Cuma kau curhat sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di dunia Nina. Bukan Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo. Oke, sana Nina dimanapun kalian berada, lanjut lagi di part 2. Masih di curhatnya kamu. Cuma kau curhat sama kamu. Oke, di part 1 aku sempat cerita dari awal mula aku tamat SMA sampai aku diterima kerja di Hotel Horizon menjadi waitress. Lanjut. Ketika aku menjadi waitress, aku bangga, aku seneng, bahagia. Kenapa? Aku bisa, dalam hati aku saat itu, mau gaji berapapun, kerjanya apapun, aku terima. Saat itu aku berpikir kayak itu, karena aku pikir gak bisa aku kayak ini, gak bisa aku cuman kuliah ngandalin duit dari orang tua yang kadang ada, kadang enggak. Aku gak bisa ngelihat mama, papa yang susah dalam arti menyekolahkan kami, memberi kami makan. Kayaknya aku harus ikut membantu orang tua dengan cara aku bekerja. Setidak-tidaknya dengan uangku sendiri aku bisa kuliah. Jadi saat itu aku kuliah sambil kerja. Kebetulan aku itu kerjanya jadi waitress yang sip-sipan masuk. Jadi dia tuh ada 3 sip kalau di hotel tuh. Jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11 malam, dan 11 sampai jam 7 pagi. Jadi aku biasanya kan kalau cewek itu cuma bisanya pagi sama siang bolehnya sipnya. Jadi kalau seandainya aku lagi kuliah, aku masuk pagi, artinya aku bisa kuliah siang. Kalau aku masuk siang, artinya aku nggak kuliah. Itu sudah konsekuensi. Jadi memang aku kebanyakan tidak banyak memiliki teman saat itu. Karena kenapa? Aku jarang kuliah. Makanya aku mempunyai beberapa pegawai, mereka kuliah, aku izinin mereka. Bahkan mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Kalau mereka memang harus ujian, silakan jadwalnya dimundur. Pokoknya mereka bisa pagi kerja, kuliahnya dari pagi, siang mereka kerja. Karena aku dulu mengalami gimana susahnya kerja sambil kuliah. Jadi saat itu aku kuliah pagi, artinya aku siang bisa kerja. Kalau aku masuknya kerja pagi, artinya aku bisa kuliah sorenya. Kalau seandainya aku masuk siang pagi, artinya aku nggak bisa kuliah. Dan di situ aku sangat susah sekali. Susahnya kenapa? Susahnya artinya banyak absen yang kosong. Tapi aku yakin, aku sangat yakin aku bisa selesai karena niat. Jadi aku kerja, aku ngerasain namanya kerja. Kita lagi kerja, ngelap meja, tiba-tiba ada temen yang datang. Aku ingat betul, dia adalah teman kuliahku sendiri. Teman kuliah, dia lagi makan sama keluarganya. Dan sebenarnya dia kenal sama aku saat itu, tahu, tapi dia pura-pura nggak ngeliat. Padahal aku yang ngelapin meja, aku yang melayani mereka, menjadi pelayan. Jadi kan di situ kan jadi pelayan itu namanya waitress. Tetapi karena dia lagi sama keluarganya, mungkin dia malu mengakui itu teman, jadi dia pura-pura nggak kenal.
Di situ sebenarnya sedih, malu, terus rasanya kayak Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. nggak dihargai ya itu. Tapi aku berpikir kalau seandainya aku malah down, aku malah jatuh, karena kalau aku merasa tersinggung ya aku jadi pasti nggak bisa jadi seperti ini. Malah sebaliknya, saat itu ketika aku dibegitukan, malah aku semakin kuat. Aku mau tunjukin ke teman-teman, aku mau tunjukin ke keluarga, aku pengen semua orang tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri, aku bisa bayar kuliah sendiri tanpa uang orang tua. Hanya itu saat itu. Dan aku pengen membantu mama papa supaya meringankan beban mereka, itu intinya. Jadi aku gak mikirin mau teman-teman gak mau ngenalin aku, mau gimana, itu terserah, nggak apa. Itu ya, aku pernah ada momen ketika temen pura-pura nggak kenal ketika aku ada di situ. Oke, kalau masalah membagi waktu ketika kuliah sama kerja itu memang sulit-sulit gampang. Tapi kalau memang kalian mau serius, memang punya niat, mau sukses, pasti bisa apapun itu. Terus ketika setelah aku kuliah, alhamdulillah tamat. Pas tamat, menikah dengan suami. Alhamdulillah, karena aku berpikir untuk apa pacaran lama-lama. Kebetulan kan suami kan waktu itu masih kerja di Papua, di Freeport, yang mengharuskan kerjanya lama, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru pulang. Dan dia sudah mengajak menikah karena beda kami 5 tahun. Akhirnya aku berpikir lebih baik nikah, setidaknya dengan aku menikah, orang tua bebannya bisa berkurang satu. Momen yang aku nggak mungkin lupa itu kalau oh ya, jadi waktu aku menjadi waitress, aku berpikir, oh aku nggak boleh seperti ini terus, aku harus belajar lagi. Jadi ketika aku menjadi waitress, aku malah senang bergaul, berkumpul, atau seringnya ngobrol sama kasir, sama reception. Banyak juga teman-teman sesama waitress, karena kan kalau waitress kan pasti kenal terus, pasti ngobrol-ngobrol terus kan. Tapi kalau seandainya pas ketika aku lagi istirahat makan, aku ngobrolnya sama kasir karena aku mau ngambil ilmu. Jadi aku kebiasaan untuk, aku kan sudah hafal lah ya, maksudnya kerjaan aku sendiri. Jadi waitress itu apa, tanggung jawabnya aku sudah tahu. Aku tuh tipe orang yang haus belajar lagi. Jadi aku belajar kasir. Aku selalu ngomong, aku kan waktu itu dekat sama Mbak Via namanya, Mbak Via. Makasih Mbak sudah ngajarin Septa. Jadi dia yang ngajarin aku. Kadang-kadang kan Mbak, aku Mbak yang ininya yang ngeprint. Awalnya itu belajar ngeprint untuk buat ini gimana Mbak caranya buat laporan. Oh kayak ini deh, kayak ini. Singkat cerita, karena mungkin aku dilihat aktif, mungkin cekatan, meskipun aku jadi waitress tapi aku bisa menghandle kerjaan kasir. Kebetulan kasir ada bukaan kasir karena harus adanya restoran baru yang mau dibuka di lantai bawah. Akhirnya aku diangkat menjadi kasir hanya dalam waktu 8 bulan.
satu-satunya kasir tamatan SMA, karena kasir-kasir semuanya itu D3 keuangan, akuntansi kayak itu. Jadi intinya aku saat itu sangat alhamdulillah bersyukur bisa menjadi kasir di hotel bintang 4. Dan dulu yang awalnya bajunya pakai dasi kupu-kupu berubah menjadi baju blazer dengan sepatu tinggi. Bangga, pokoknya sangat bangga saat itu. Tidak kira-kira mungkin dari awal aku masuk itu 3 tahunan lah ya aku di Hotel Horizon, sampai akhirnya aku menikah. Sudah kan? Nah itu kan nyambung kan ke yang tadi, ke yang menikah. Atas berapa menit sudah? 10 menit 35 detik. Tapi banyak yang dikat-kat teh. Sambung yang nikah tadi. Sampai mana tadi teh? Habis yang 3 bulan. Sudah menikah kan, biar beban orang tua itu. Nah, Akhirnya kan setelah aku menikah itu karena ingin mengurangi beban orang tua, karena aku anggap mungkin kalau aku menikah orang tua jadi tidak punya pikiran. Tapi sebenarnya memang setelah aku bekerja, sejak aku bekerja di Hotel Horizon, sejak aku mempunyai gaji, sejak saat itu sampai detik ini, alhamdulillah aku tamat S1, tamat S2 dengan uang hasil keringatku sendiri. Dan alhamdulillah juga masih bisa membantu orang tua, karena saat itu aku mempunyai tugas membayar telepon saat itu. Terus juga aku bayar listrik di rumah mama. Dan sedikit ekonomi di rumah juga semakin membaik. Dan ketika setelah menikah, suami menyuruh aku untuk berhenti bekerja, karena dia ingin aku fokus mencari pekerjaan yang lebih baik, katanya seperti itu. Dan saat itu aku kan belum hamil-hamil, dan aku memang pengen punya cita-cita dulu. Malah cita-cita aku itu pengen jadi notaris. Jadi sempat setelah nikah, karena aku sudah berhenti di hotel, aku sempat tes di Undip, di Universitas di Ponorogo untuk menjadi seorang notaris. Jadi harus kuliah S2 lagi di situ. Tapi karena Allah berkehendak lain, meskipun aku sudah beli tiket untuk berangkat ke sana, sudah ini, karena aku udah berangkat ke sana sebenarnya, sudah cek kos-kosan, cek kuliahnya segala macam, sudah semua, tinggal aku berangkat ke situ. Tiba-tiba Allah memberikan kami keturunan. Alhamdulillah, jaraknya 6 bulan dari menikah aku hamil, dan suami memberikan pilihan bahwa artinya tidak jadi untuk aku melanjutkan S2. Aku harus fokus untuk memiliki keturunan. Alhamdulillah punya anak bernama Kafi, KM Kafi Asyami Hafiz. Dan ketika sudah punya anak, aku berpikir kayaknya ini waktunya aku untuk kerja lagi. Jadi di usia Kafi 6 bulan, aku akhirnya bekerja, ngelamar kerjaan di Asia menjadi kasir. Jadi aku itu guys, Sanak Nina pernah juga menjadi kasir di Asia setidaknya 1,5 tahun. Tetapi aku juga bekerja di PNPMPU. PNPMPU itu adalah aku sebagai fasilitator masyarakat
Jadi sebagai aku dibayar sama pemerintah melalui dinas PU untuk menjadi fasilitatornya masyarakat. Jadi gini, jadi Bank Dunia meminjamkan uang ke negara kita dan negara kita mengolahnya untuk membangun infrastruktur desa. Jadi dia dulu tuh kalau nggak salah itu zamannya SBY. Jadi membangun desa-desa, diberikan uang. Dan kami yang mengajari perangkat desa untuk mengolah uang tersebut. Jadi gitu. Jadi aku waktu itu bekerja 2 tempat sekaligus. Jadi aku setelah mempunyai anak bekerja di 2 tempat karena di PNP-MPU itu kan kerjanya kan ke desa. Aku atur waktu cuman di hari Rabu aku berangkat. Ketika ada pelatihan aku bolak-balik kantor Asia ke PNPU itu, karena disitulah aku mempunyai tabungan sedikit di PNPU itu kan lumayan, gajinya lumayan saat itu. Terus dapat inilah namanya tuh, ya begitulah pokoknya ya. Jadi intinya alhamdulillah dapat uang untuk ada simpanan tabungan. Dan ketika setelah 1,5 tahun aku kerja di Asia, papa jatuh sakit stroke. Dan akhirnya saat itu aku memutuskan aku harus berhenti bekerja. Karena saat itu orang tuaku, anak-anaknya sudah banyak yang sudah kerja, dan mereka tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, bukan meninggalkan kerajaan untuk menjaga rumah sakit. Jadi kami ganti-gantian. Jadi aku saat itu berhenti bekerja. Dan akhirnya sempat aku nggak bekerja selama hampir 3 bulan atau 4 bulan. Setelah papa keluar dari rumah sakit, akhirnya aku mikir, aku mau jadi apa lagi nih. Dan singkat cerita, karena aku punya pengalaman di bidang konstruksi tadi, walaupun background aku adalah sarjana hukum, jadi aku pengen menjadi kontraktor. Nah, gimana ceritanya aku menjadi kontraktor akan aku ceritakan di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Nina bukan Nina Bobo.